Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, ketemu lagi dengan saya, Sam. Seperti biasa, kita akan membahas diskusi. Kali ini pematerinya beda, narasumbernya beda, ya. Yang kemarin kami membahas tentang nasab dan nasib bersama Gus Uril. Kali ini kita akan membahas hampir mirip, yaitu nasab dan sanad. Ini apa hubungannya nasab dengan sanad? Kalau kita misalkan meragukan nasab seseorang, apa kita juga akan nanti menggugurkan sanad? Kalau menggugurkan sanad, nanti resikonya bagaimana? Terus seberapa rugikah kita kalau kita itu ikut campur sama nasabnya seseorang lah, atau nasab kita juga lebih penting daripada nasab orang, atau gimana? Nah, nanti kita bahas secara pelan, secara enjoy. Nanti kita sudah datangkan pemateri dari MDSRA Dai Muda dari Bangurejo, Gus Masud. Assalamualaikum Gus Masud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wilujeng sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat jeung biasalah ya. Fi Gus. amanillah. Nggih, Gus Mas Ali Masud nggih. Insyaallah. Sesuai dengan tema yang saya baca, Bapak Abah jenengan paring asma sinten? Lo Muhammad Ali Mas'ud, terus atas orang tua saya Abahipun? Haji Isanuddin. Mbahipun? Mbahnya Haji Abdullah. Buyutipun? Haji Hasan Abdi. Nah, tas ini pemirsa keren, masih ingat buyutnya. Jenengan belum tentu ingat buyut jenengan. Dari ibu juga masih ingat? Ingat. Mbah dari ibunya? Bapaknya Mbah Haji Marzuki, Buyutnya? kemudian Mbah Haji Mujahir, kemudian Mbah Haji Sulaiman, Mbah Haji Abdul. Nggih, dekat. Itu mungkin dari nggih. Mungkin orang tuh mbah kita juga nerentetan mungkin ya. Alhamdulillah, saya juga masih mengingat-ingat 16 buyut saya. Insyaallah, luar biasa. Dari amuh jenengan. Maksudnya 16 itu kan orang tua 2, Gus. Dua, Terus mbah kita kan otomatis 4. 4, Buyut kita otomatis 8. 8. Canggah otomatis 16. Kan 2 ketemulah saya. Alhamdulillah. Karena saya dulu mencari-cari, saya kok bisa terlahir ini dari siapa saja. Ini Gus, ini minta pengertian lanjutan dari kemarin. Kalau kemarin itu nasab sama pengaruhnya ke nasib. Nasib. Nasab sama nasib ini agak mirip lah hubungan. Sekarang ini nasab sama sanad. Sekarang banyak orang yang geger masalah nasab sehingga ini mengacaukan sanad. Jenengan jenengan ketahui tentang nasab ini betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan manusia ini dari Adam dan Hawa. Terus turun menurunkan para dzurriyyah sampai sekarang ini tidak terlepas dari sebuah perjodohan. Salah satu manfaat nikah, faedahnya nikah adalah tangdimun nasal. Jadi nasabnya biar jelas. Sekarang musim nikah gitu. Otomatis. Iya. Jadi karena ada pernyataan tadi itu, di samping ada banyak sekali fase-fase itu pulang. Jadi faedah nikah adalah kata Imam Ghazali itu juga ada tentang nasab itu jelas. Sehingga ketika kita nasab jelas, otomatis berdampak terhadap turunan yang baik juga. Secara fisik dan secara metafisik. Seperti itu. Attitude sih. Jadi secara fisikis, baik secara fisik dan batin itu kalau sudah otomatis jelas nasabnya, insya Allah terjaga keimanannya dan mengikuti pada leluhurnya. Karena kita teori genetika ini membahas tentang nasab. Nasabnya baik, insya Allah anak juga baik juga. Sehingga otomatis, tapi tidak suka seperti itu. Kadang-kala orangnya baik, tapi karena lingkungannya, pendidikan tidak diarahkan sesuai dengan kehendak orang tuanya, atau seperti itu, maka dia juga cenderung juga melanggar sesuai dengan orang tua. Padahal dari Nabi Adam sama Siti Hawa, Gus. Iya. Kok tes DNA kok haplogrup bisa beda-beda itu gimana ya? Ini Allah menciptakan manusia dari bumi. Iya. Dari bumi itu berbagai macam belahan dunia bermacam-macam. Sehingga ada yang buminya itu aman, ya berarti orang baik. Kalau senjata jadi seperti itu pula juga adanya.
Jadi dari nasab itu sendiri akan menurunkan generasi-generasi yang sebagai Tapi yang tercatat di kitabnya anu Gus ya. Nasab besar itu rata-rata yang paling terkenal di kitab itu kan dari anaknya Nabi Nuh itu ya. Setelah banjir itu ya. Sam, Ham sama Nafis, Yafis. Kanan kan mati. Ada 4 anak ini. Itu ya. Nah, terus ini di era itu kan juga masih banyak manusia yang naik di kapal kan gitu. Itu juga punya keturunan kan gitu. Keturunan. Tapi Nabi Nuh itu kan dalam tafsir itu dikatakan Abul Hasan. Jadi bapaknya manusia kedua. Kalau udah manusia hanya sedikit oleh Allah dibinasakan, nah seperti itu. Kemudian ada 4 generasi itu kan meninggal dunia karena beda istri dari Nabi Nuh juga yang kafir itu. Ada Ham, Sam dan Yafis. Nah, ini semuanya ini hidup dari orang Arab, orang Turki dan orang Eropa. Sehingga menurut Nabi Ibrahim alaihissalam langsung ke bawah itu ya. Ini ada 2 versi, yaitu jalur Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ishak ini menurunkan nasab-nasab dari Eropa, Bani Israel. Oh gitu ya. Kemudian ada Nabi Ismail, istri Siti Sarah, Siti Hajar sebagai predikatnya sebagai pembantu. Siti Sarah kan budak, pembantu lah. Sehingga Rasulullah, Nabi kita SAW itu bernasab dari Ismail. Nah, sehingga kita Islam dan Nasrani Yahudi ini yang selalu bertengkar terus karena beda istri. Oh iya ya, karena beda istri. Iya ya. Ini zuriyah dari istri. Oh gitu. Pertama Siti Sarah melahirkan menurunkan dari orang-orang Israel. Kemudian yang dari Islam itu dari Rasulullah Muhammad itu dari Siti Hajar sehingga konflik itu. Karena mereka semua merasa meneruskan agama Ibrahim gitu ya. Agama Ibrahim, agama oh gitu. Jadi rebutan hanya karena istrinya. Anak cucunya rebutan gitu ya. Otomatis seperti itu. Oh gitu. Berarti kalau saya punya istri 8 nanti anak turunnya bertengkar tok berarti. Ya 4 aja itu. Itu enggak. Ini kalau bahas masalah nasab nanti berentetnya ke situ, wes. Iya. Jadi bermuara kecemburuan ya. Dan Nabi sendiri itu kan sudah tahu bahwa Nabi itu anak yang laki-laki seperti Said Ibrahim, Said Qasim, Said Abdullah itu kan apa sejak kecil semuanya. Iya. Nanti dia kalau Nabi besar, Nabi meninggal hidup, otomatis dia mengaku Nabi. Nabi itu dikhawatirkan gitu ya. Itu dikhawatirkan itu Nabi Muhammad itu Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Nabi itu yang terakhir. Sehingga Nabi punya anak perempuan 4. Siti Siti Fatimah itu adalah anak Rasulullah, punya putra 3 sebenarnya, yang hidup sampai punya keduriyah ada 2, Hasan dan Husain. Sehingga kita marhaban jadal Husain itu menjadi kakeknya Hasan Husain. Iya. Jadi bermula dari situ itu Gus Yam, jadi bahwa ada nasab Said Hasan dan dari Sayyid Husain. Anu Gus, ini sekarang juga masih belum selesai. Ya mungkin mungkin ada orang yang sekarang ini sifatnya Abu Lahab itu masih ada. Sifat istrinya itu kan istri Abu Lahab itu ada yang menafsiri bahwanya beliau itu kan ketika Abu Lahab itu sudah mulai melemah untuk mengacau ponakannya itu, istrinya kan selalu cara Jawane iki nyugokne napa geni, Gus. Mas ngene tok lemah ngene bangkit lagi murup. Saya kan banyak orang yang ketika pembahasan itu sudah mulai ketemu dibuang lagi sehingga terkenal sebagai pembawa kayu bakar. Sekarang banyak orang jualan kayu bakar. Banyak sekali. Media massa itu jalan yang paling. Karena sekarang orang kan sudah mulai beralih ke LPG. Jadi kayu bakar kan sekarang nggak pasti laku, Gus ya. Hanya dibakar di media sosial. Langsung. Cara banyak api-api seperti itu. Sekarang bukan hanya perempuan, laki-laki banyak yang mengikuti sifatnya istrinya Abu Lahab, suka membakar. Ketika orang sudah paham seperti itu, Mas. Kebanyakan orang itu belum paham, langsung menfonis, langsung memberikan sebuah justifikasi seperti itu. Banyak yang celometan sekarang. Nah ini, dulu kan kita terjaga. Dulu Nabi juga pernah diragukan ya? Nabi itu dulu Nabi Muhammad. Iya. Menghadapi orang kafir itu dan Nabi kan berbagai macam diskriminasi. Apa bener nih Rasul kok ngaku-ngaku Nabi keturunan siapa gitu ya? Nabi-nabi kan
semuanya dari keturunan yang hebat itu. Karena anggapan orang Yahudi itu Nabi itu intinya ya keturunan Ibrahim lah gitu ya. Sehingga kan dicari-cari nasabnya ya. Nabi kita itu kan dicari-cari nasabnya, kemudian ketemu pada atasnya Nabi Ismail itu dari istri berapa? Siti Hajar. Secara fitrahnya sebuah kastanya itu lebih tinggi pada Siti Saroh menurut orang Yahudi, sehingga dia kok seperti ini. Sehingga Allah kayak seperti itu, bahwa Nabi yang paling mulia yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau itu Nabi yang paling utama, khatam Nabi al-Mursalin. Oke, itu sifat kemuliaannya. Kita bahas nasab sama sanad guys. Sanad, iya. Oke, kita break sebentar, kita ngopi dulu. Nyerang ngopi mboten? Oh, libur dulu. Kalau tak ngopi. Pemirsa, break sebentar. Kita lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami diskusi tentang nasab. Gus Mas'ud, siap. kita lanjutkan tadi. Oke. Apakah Nabi juga pernah di DNA, Gus? Dicari nasabnya itu. DNA Apa itu cukup kan pencatatan atau di tes DNA, Gus? dari Allah semuanya. Itu ya. Jadi kalau untuk Nabi itu berdasarkan sebuah fakta dan kenyataan realnya itu memang Nabi adalah suci semua dari Nabi Adam. Oke, Gus. Sehingga DNA paling kuat itu dari pihak laki atau perempuan, Gus? Secara fakta dari ilmiahnya ya. kalau yang di Islam ya laki-laki itu. Dari laki-laki. Cara bin itu dari laki-laki. Berarti kalau begitu keturunan Rasulullah habis setelah 3 itu. Kalau yang dianggap kuat laki-laki, karena Fatimah. Kalau masalah kalau itu beda. Kalau Nabi itu jelas dari Fatimah itu otomatis genetika Rasulullah itu ke Siti Fatimah Sama tetap sih. tetap sama juga Iya. itu. Habis itu ke Berarti beliau berdua itu Pak Ali. khususiyah berarti ya. Itu khusus Rasulullah. Oh iya. Berarti meskipun gennya meskipun ke perempuan. Iya. Ini kalau secara sekarang ini apalagi gen yang DNA itu sendiri ini kebenarannya belum mutlak Mas. Jadi masih 3% sehingga Karena setelah Fatimah pun anaknya juga ada perempuan. Itu masih kuat nggak? Itu. kalau ada perempuan tapi nggak bisa punya keturunan. Kata dalam Abu Jamrah, hadits Abu Jamrah itu bahwa Nabi itu punya perempuan namanya Umamah. Tapi sejarah dan ahli tarikh yang ada di sekarang ini itu belum menemukan dzurriyyah dari si Imam tadi itu. Anaknya Sayyidina Ali Umamah, yang bernama Umamah. anak perempuan, wakilah dari Siti Hindun. Gitu. Itu seperti itu. Sehingga Nabi kan pernah mengatakan ketika Nabi sujud itu ya ada yang Nabi itu cucunya Nabi itu menangis, dan Nabi itu juga sampai dia wakilah Hasan, wakilah Husain, wakilah Umamah. Bahkan ketika Nabi sholat itu si Umamah itu sendiri menangis. Nabi gak tega, Masya Allah, beliau ini langsung diambil cucunya itu digendong sampai dia itu menang. Terus habis itu lagi Siti Umamah, habis itu Nabi sholat. Sehingga dalam Imam Syafi'i itu 3 gerakan gak membatalkan. Sehingga Raddul Imamah akhafu min hamlil Umamah. Iya. Itu berarti itu Imam Habib seperti itu. Menenangkan bayi yang nangis di sebelah orang sholat. Jadi itu. orang ketika serbannya itu jatuh diambil nggak benar sholat, itu lebih ringan daripada gendong Umamah tadi. Jadi hamlul Imamah asadu min hamil itu akhafu min hamil Umamah. Karena memang Nabi. mungkin kostumnya yang beda, Gus. Karena menenangkan bayi yang Nangis. daripada ngaco yang. Kalau sekarang gerakannya karena memang malas sholat, Gus. Ini udah beda lagi kan ini, Gus? Beda lagi. Kalau kita Safiyah itu menjaga gerakan itu kita Fatihah batal. Karena masalah nasab. dulu saya ketika masih mondok itu banyak gerakan itu mesti terjadi ketika subuh kan gitu. Karena mulai subuh nih. Nah ini gini. Pernah hampir gelubuk itu pernah. Juga ada santri yang pernah langsung gelubuk, buang lagi gini. Ada. Gitu. Bermagana versi. Iya itu. Kembali lagi ke masalah nasab tadi. Siap. Nah sekarang pengertian tentang sanad, Gus. Sanad ini kalau keilmuan ada sebuah makalah kita temukan di hadis mungkin itu. Di misal hadis itu tolabul ilmi bila sanadin kal murtaki bila sulamin.
orang mencari ilmu tanpa sanad, bahkan orang yang naik ke atas tanpa tangga. Coba jenengan mau naik pohon mangga, nggak ada apa-apa, sulit seperti itu. Iya. Nggak ada Itu nggak tangga, ada alat tangga, atau nggak ada alat tali yang perantara situ tali yang itu. diberi bundel-bundel Ya, kan bisa tuh ya. itu. Iya. Itu. Kan nggak sampai. Artinya sanad ini sangat diperlukan sekali. Memang ada sebuah sanad yang ada dengan nasab juga. Ada dua kemungkinan kalau memang nggak ada tangga, nggak ada tataran untuk naik ke pohon itu pohonnya besar, nggak ada buahnya, mungkin bisa ngambil buahnya Gus. Dilempar batu, alias maling Gus. Mencuri itu. Nah sekarang banyak tuh Gus itu Gus. Baik sekali. Mencuri ilmu itu. Mencuri ilmu Sok tanpa tahu. sanadnya, sok tahu. Apalagi sekarang media massa seperti itu dibuat untuk sanad. Ngambil Jadi kalau- mangganya orang terus dia presentasi, wah ini mangga ini gini, padahal pemiliknya diem-diem aja itu. Banyak Ya, kan kayak gitu ya. Banyak sekali. Jadi idealnya itu kalau sanad itu langsung musafah di muajah tadi itu. Jadi memang ada Nabi itu mansofahan sufahan. Jadi langsung hadapan dengan si mukjiznya atau gurunya punya murid, gurunya punya murid sampai hataan itu adalah sambung sanad yang luar biasa. Yang dipertanggungjawabkan luar biasa terhadap keilmuan seperti itu. Mungkin sekarang banyak peneliti tanpa guru. Ya instan tadi itu, instan mengklaim ini kalau saya sendiri, ini teman saya ada itu orang lain. Berarti nggak ada gurunya gitu. Ya kalau ada gurunya tahu sendiri bahwa orang yang cari ilmu tanpa guru-gurunya Setan, Itu makalahnya Imam Ghazali itu ya. siapapun mengetahui seperti itu. Kalau Jadi mantola ini biwari syekhan bahasa khusus saya seton. Jadi kalau saya Jalaluddin Arumi beda lagi itu. Orang yang belajar tanpa guru ada keberkahan berapa ribu yang hilang. Gitu. nah itu seperti juga. Kalau memang tapi kalau Karena karakter guru itu adab luar biasa dalam Islam sendiri. itu kan hubungannya ke sanad Gus ya. Sanad itu. Mas. Sekarang banyak orang yang enggan berguru Gus. Nah, Mau ini, berilmu tapi nggak berguru. Lah, terus ilmunya ini dari mana gitu. Masya Allah. Lihat guru Langsung misalkan Imam Ghazali lo gini. Dia dapat ilmunya Imam Ghazali itu dari siapa? Dari internet. Ketika dia mungkin ketemu sama Imam Ghazali dimarahin, dia mau nggak? Misalkan cangkemmu dalil-dalil nggak jenengku misalkan bisa jadi kan. Atau mungkin wah Mbah Khalil Bangkalan ngene. Misalkan ditemuin tenan lambemu ngomong-ngomongnya aku misal. Atau mungkin saya ada generasi ke-7 orang berikutnya ini ngomong dulu nah ada namanya Kang Sem itu ngomong gini. Wah gini. Seakan-akan muji-muji saya. Nah, ketika ditegur lambemu mbel aku tak kon sholat ngene amu alasan ngene ya. Sekarang banyak orang itu meneorikan orang-orang dahulu tapi enggan mengikuti amaliyahnya. Nah, sekarang ini orang cenderung suka mengkritisi kalau dalam bahasa kita itu sul adab terhadap gurunya. Ini yang paling bahaya. Jadi kemanfaatan ilmu seorang santri, seorang murid itu apabila sudah berani mencari privasi orang gurunya. Tanda kutipnya adalah nasabnya. Ini bagaimana nasabnya ini? Ini nggak boleh. Yang penting haliahnya sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya kita ikuti. Masalah nasab ya otomatis dia tahu sendiri itu privasi sebenarnya. Nah, ya. Jadi kalau sekarang kalau saya boleh mengatakan ini jangan sampai kita suudon ke ranah sanad nasab karena itu privasi sendiri. Nah iya. Terus untungnya kalau dia tahu nasabnya seseorang atau untungnya bagi dia itu apa ya? Ini gak ada untungnya. Gak ada untungnya. Dia malah kalau bisa itu bukan ranahnya seorang murid. Iya. Ranah seorang kita bahwa mengkritisi seorang guru atau seorang yang alim begini-gini itu gak boleh. Yang penting dia halahnya bagus sesuai dengan agama Islam. Jadi uswah kita ikuti. Gitu ya. Jadi yang penting kita itu berguru kepada siapapun yang penting akhlaknya bagus, dipertanggungjawabkan dan Allah itu baik, kita ikuti aja sudah. Ya, Jangan mungkin sampai kita menulis nasab begini itu terlalu jauh malah kita nanti sul adab bahasa kita. makanya para peneliti sekarang yang juga sok neliti yang kalau sekelas kiai-kiai yang sudah viral saya enggak bahas itu. Yang baru-baru yang ikut-ngikuti yang tinggal nge-share aja Gus. Dia gurunya siapa sih sebenarnya? Apa gurunya dukung itu? Iya Google. Makanya ini perlu disarankan bagi para orang yang suka geger ikut nyerang beri saran kok.
yang Ya suka geger. kalau orang sekarang ini jangan sampai kita mengkritisi seorang alim, seorang yang baik-baik, dikritisi nasihat bagaimana. Otomatis kalau dia baik juga dia baik juga. Mending lebih baik ikuti gurunya aja gitu. Jadi jangan sampai kita mengkritisi orang sehingga gak mengikuti gurunya. Jadi yang jelas dalam Islam itu ada sanatnya, ya ikut yang baik-baik saja sudah. Jangan sampai ranah mengungkit-ungkit atau membuka aib terhadap nasabnya bagaimana apapun. Kita jangan sampai kita mengkritisi orang nasabnya guru, kita sendiri aja bagaimana yang terbaik. Karena nasabnya manusia ya baik semuanya. Bagaimana actionnya di mana dari itu. Tapi ini pengaruh ke sanad, Gus. Ya. Contoh misalkan ini kalau para habaib itu dibully habis-habisan, terus nasibnya Ya, itu. Risalatul Mu'amarah gimana, itu yang ngarang habaib. Simtud Durat bagaimana. Kita boleh mustarsidin. Nah itu. Jadi kalau saya bicara habaib ya kuluhum ya baik semuanya. Jangan sampai kita itu, walaupun bagaimanapun itu jangan sampai kita mengkritisi ranah kita. Karena kita ini orang aja, orang awam ya husnudzon, beliau kuluhum ya min dzurriyyatir Rasulullah SAW itu juga. Nah, sekarang ini yang dia domba. Ini yang berbahaya, jangan sampai kita seperti itu. Ya masalah akhlak begini kan harusnya masing-masing. Kita bagaimana kita berakhlak, bagaimana berbaik itu kan kita sendiri yang menentukan, sampai kita mengerti seperti itu pula. Karena sekarang kita Ghazali itu luar biasa. Melihat orang jelek gak boleh jelek. Sekarang dia jelek, siapa tahu besok kita akan wafat dia syahadat dan diampuni dosanya, kan gak tahu semuanya. Mereka gak boleh menjustis apapun saja, apalagi wilayah yang luar biasa. Harus husnudzon. Terus gini, Ini. yang saya curi lagi. Misalkan setelah dia tahu nasabnya para yang saling dibully, atau mungkin dia penasaran dengan nasabnya kiai ini atau nasabnya Habib ini katanya. Kalau dia sudah tahu, dia mau ngapa? Apa manfaatnya? Lah ya, maksudnya dia itu mau ngapain gitu loh? Lah, Atau iya. hanya ya sudah, atau ketika sudah tahu, ya sudah aku tak misalkan menghindar dari Habib, aku tak pilih Kiai Jawa. Benar tak dia mau ngikuti benar-benar Kiai Jawa? Itu salah kaprah, Mas. Misalkan. Oh, nyatanya sekarang banyak pondok-pondok sepuh yang ditinggalkan. Ayo buktikan kalau memang dia benar-benar ngaji ke kiai, pondok diramaikan lagi. Jadi sekarang ini ngajinya kan, online loh, Gus. Terus kiainya siapa gitu? Masya Allah. Memang sekarang ini kita mengalami yang sudah luar biasa. Kalau dalam jangan sampai kita seperti itu pula. Kita mengkritisi manfaatnya apa, lebih kita baca Quran, baca lebih baik, apakah ada begitu? Menguji nasab begini, kok nasab dipertemukan? Ya itu. Yang penting itakullah dah utama. Jadi kita itu yang penting itakullah baik sudah. Memang sekarang ini intinya orang itu banyak yang bilang tapi tidak beradab. Nah, ya Jadi itu. Pancasila sila kedua sudah nggak dipakai. Nah, kalau masalah adab, Mas, kan ini masih apa? Jadi Ghazali awal itu sangat sekali mengkritisi kepada guru, siapapun saja gurunya, apalagi guru yang Masya Allah. Itu salahnya guru. Itu kita tidak boleh untuk mengumbar aibnya. Mengapa alasannya Ghazali itu? Salahnya seorang guru. Ini lebih besar manfaatnya daripada benarnya murid. Iya. Ini seperti itu juga. Ghazali. Ini kita tahu. Memang kacamata syariat itu gak sama dengan kacamata guru. Langsung Abu Ghazali itu Nabi Khidir dan Nabi Musa. Secara salah, Nabi Khidir itu salah, merusak bahteranya orang-orang yang punya, orang anak yatim terlantarkan, membunuh yang gak berdosa anak itu. Tapi kan kacamata manusia, kacamata dohir, tapi kacamata guru Nabi Khidir alaihissalam. Ini Allah memberikan Nabi Khidir. Ini apa? Seorang murid, seorang santri gak layaknya mengkritisi perbuatan atau nasab daripada seorang gurunya. Dan Nabi Musa tidak pernah tanya nasabnya Nabi Khidir. Ya. Tinggal belajar aja kan gitu ya. Kita Ini. lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih. Siap. Kita lanjut pemirsa. Saya ngopi dulu ya biar fresh. Gusnya enggak ngopi tanya. Kalau susu mau Gus ya? Bisa coba ini. Alhamdulillah. Jangan kalau nyusu malam atau siang Gus. Kalau saya siang malam ngopi gitu ya. Biar katanya sih ada yang katakan kopi itu kan orang kalau peminum kopi itu kan imajinasinya macam-macam. Makanya
banyak orang itu dengan kata kopi aja penjabarannya penafsirannya sudah kemana-mana. Gitu. Terus Siap. sebenarnya para intelek, saya nggak bilang cendekiawan ya, inteleknya aja dulu. Intelek anyaran lah katakan. Intelek milenial katakan ya. Kalau cendekiawan itu orang yang belajar, dia fokus di ilmunya, nggak pernah gembor-gembor orang lain. Terus? Ini yang saya curiga. Ini kan masih baru tesis, kenapa sudah dibola liarkan? Sudah ada pentaskeskahnya belum? Gitu. Kalau sudah ada pentaskesnya, berarti gurunya siapa? Kan gitu. Gitu. Apakah gurunya setuju dengan tindakan itu? Betul. Gitu kan? Gitu. Seharusnya kalau namanya tesis, itu kan harus ada pentaskes. Ada prosesnya. Ada mustahik apa namanya? Pembimbingnya. Muhakiknya. Muhakiknya, muharornya, ada muhakiknya. Nah itu. Jadi kalau dalam perguruan tinggi itu sendirian ada skripsi, tesis, disertasi. Ada pembimbingnya, ada yang mengarahkan, tidak liar. Jadi fokusnya itu berjalan sesuai dengan mestinya, tapi sepengetahuan dari pembimbingnya itu. Kalau sekarang muhawarah berarti debat gitu. Kenapa debat itu hanya di Media massa. di syuting di video dilempar sana, kok nggak pernah dipertemukan itu? Kenapa? Ini debat atau hanya beradu fitnah di depan panggung? Itu debat kusir namanya. Kalau namanya debat atau namanya sebuah diskusi atau perang debat, ya ada moderatornya, ada yang pembantu, ada yang ahlinya di situ itu. Kalau nggak ada wasitnya ya liar saja, Mas. Kan berarti kan hanya jual suara di panggung-panggung. Kan? Iya seperti itu, nggak bertanggung jawab juga. Jadi seorang bungok-bungok tanpa nggak jelas itu. Jadi nggak ada yang benar mana yang salah tuh nggak ada wasitnya. Ini yang bahaya yang ikut-ikut itu. Lah iya yang bahaya seperti itu. Terus dia punya teman-teman seperti itu pula, berbahaya juga. Artinya dia hanya gembor-gembor, nasab begini. Ya nggak ada ujung-ujungnya. Lah berendeknya nanti kok amplop lah. Otomatis seperti itu materi nanti. Inilah. Materi nambah streamingnya, nambah webnya, tambah sekali powernya itu juga seperti itu. Enggak hanya kiai-kiai kena semua sih amplop. Nah, ini loh, kalau kamu nggak mau ngaji sama kiai itu ya sudah nggak usah dikomen. Itu aja. Betul. Jadian kita kalau nggak senang ya jangan sampai kita mengkritik. Karepnya anak-anak sekarang itu wong kiai kok suka amplop. Lah terus ya bukan maunya ngaji dok. Terus kiainya nggak dikasih apa-apa. Itu tidak minta amplop Mas, tapi kan dia jadi dari sabina, jadi dia itu ada dalam infaknya dari kiai itu sedekahnya. Jadi Nabi itu kayak seperti Nabi itu gak minta apa-apa, kiai itu gak minta apa-apa, tapi terima kasihnya, adabnya, akhlaknya seorang itu membahagiakan antaranya seperti itu pula. Tapi kan ya nggak pantas Gus. Nggak pantas juga. Nggak pantas. Nyatanya para sahabat itu ya sering ngasih kanjeng Nabi, walaupun kanjeng Nabi Quran mengatakan tidak terus atau masih sedekah. Jadi apabila kamu itu ke Rasulullah munajat atau kita berbisik dia soal Nabi, ya fakatimu sedekah. Fakatimu sedekah. Jadi hendaknya kamu sedekah itu. Ya mungkin sekarang banyak orang yang santaknya terputus. Nah, sehingga liar nggak ikut konsepnya itu ke orang alim, kesannya barokah seperti itu. Itu baik sebenarnya itu dari Nabi mengajarkan. Jadi orang itu Nabi gak mengharapkan apa-apa. Para kiai gak apa-apa, tapi karena rasa terima kasihnya, syukur seperti itu, gak berdosa gitu, gak berdosa. Ini karena yang dipandang amplopnya, nggak dipandang perjuangannya. Setiap malam nggak tahu nangisnya kiai supaya dia nggak kena balak, ya Allah, kan gitu. Kalau mungkin dia sama kiainya nggak didoakan kena balak. Nah ya itu repotnya itu. Sekarang memandang kiai itu seorang yang dihormati, disanjung, dapat amplop di mana-mana itu kelihatan. Ya itu penilaian mata. Nggak tahu kalau setiap malam kiainya doakan dia supaya nggak kena balak. Ya itu tiap malam. Kampung ini aman. Mendoakan umatnya kayaknya pribadi. Umatnya didoakan semuanya, santrinya doakan semuanya. Bagaimana bangsa negara selamat, bagaimana Banyuwangi ini damai, selamat, usahanya lancar semuanya, yang kerja bisa kerja. Ini salah satu motivasi dia itu bangun malam. Dia nggak sadar. Dia nggak sadar kalau dipandang antaran seperti itu. Jadi mungkin dia pengen kayak perang di Timur Tengah mungkin. Enggak. Mungkin kayak gitu mungkin. Ini sebuah yang luar biasa.
di tanah air kita banyak ulama, banyak ya habaib itu. yang mendoakan kita semua ini, alhamdulillah. Makanya konsep Ini. husnudzon ini mbak jadi Nah itu, makanya berguru ya berguru, tapi mohon jangan sampai ke ranah privasi orang kiai. Nah ya itu. Itu usul adab dan tidak layaknya santri seperti Bagi itu. saya orang itu bodoh banget Gus. Amit Gus ya. Ya butuh kelurusan Gus. Ya mungkin Betul, ada diluruskan. ada analogi gini mungkin. Memang sulit mengingatkan lalat bahwasanya madu lebih enak itu mungkin sulit Gus. Memang dia karakternya lalat Gus. Tapi Yang dicari perkara yang gitu. Atau mungkin gini, dalam wajah kita kan besar, ya Gus ya. Tapi dia yang dicari lubang telinga. Ya jelas kelihatan kotoran Pak. Bodoh dia itu. Sudah tahu wajahnya cantik. Cewek itu wajahnya, tapi dia matanya yang dilihat itu pas kameranya itu segi negatifnya. ya enggak fokus kameranya itu kok tepat angle-nya itu ya Mas ya. Angle-nya itu ke telinganya si cewek itu. Ini cewek itu kok jorok sekali ya, dia bodoh ya Mas. Kameranya dilihatkan ke telinganya jelas. Ini sebuah ilustrasi kehidupan Mas. Jadi orang itu ketika bersih, ada kain putih itu sendiri, ada hitam satu, maka mudah dilihat sekali. Yang putih gak dilihat semuanya. Dia lupa melihat wajah yang tampan, Nah, yang dilihat segi ke tadi itu pula. Ini perlu disayangkan juga. Jadi ternyata orang semakin fokus malah semakin bodoh. Ini otomatis. Ya memang begitu. Artinya salah dalam seperti itu. Oh gitu. Salah dalam menilai, menjustice seperti itu. Jadi semakin fokus semakin bodoh. Ya kadang dalam hal semakin duniawi mungkin ya. detailnya dia. Dalam duniawi gitu. Duniawi. Tapi dalam ukhrawi beda Ilmu, mungkin. luar biasa. Semakin Semakin fokus, fokus dia semakin spesialis. Spesialis ya. Spesialis. Tapi kalau duniawi semakin fokus semakin bodoh. Ya, dunia itu kan. Yang jelas orang semakin fokus itu kalau ilmuwan, Iya. semakin detail, semakin ta'amuk, semakin mendalam ilmuannya. Tapi sekarang banyak orang yang setengah-setengah loh. Nah, repotnya itu. Belum sudah menyimpulkan. Belum sudah mengkritis begini. Itu salahnya. Belum sampai itu masih proses. Ya mungkin karena media sosial ini semuanya apa-apa ada. Jadi Ya. banyak yang ingin ditahu setengah-setengah. Sekarang siapapun bisa bicara, bisa menyamai seperti itu. Bisa dicari. Bisa dicari dan orang komentar pun sesuai dengan isi hatinya. Karena tanpa ada searching difilter. Google. Nah itu. Pengen jadi ahli pertanian, tanya Google. Oh, tiba-tiba dia jadi Ya. ahli pertanian. Besok jadi ahli agama. Besok jadi ahli kedokteran. Karena ada searching Google. Mungkin Makanya ada sebuah taklim ta'alum itu harus berhadapan dengan guru itu seperti itu. Ya boleh menambah referensi tapi boleh kita ber-Google atau kita bermedsos dari berbagai macam sumber, tapi jangan melupakan sumber asli sana tadi itu pula. dari sana tuh Gus. Dari sana itu saya tanya Gus. Dari sana itu lebih baik ayo berguru atau ayo mencari ilmu Gus. Ini kalau secara target, jangan kan mungkin paham lah. Target itu kan secara susunan. Mana tahap yang pertama? Berguru dulu atau mencari ilmu dulu Gus? Yang pertama dia aja terlebih ilmu dulu. Cari ilmu. Jadi adab dalam taklim ta'alum itu adab santri terhadap ilmunya, antri kepada gurunya, kepada dirinya. Jadi ini sudah menyatu. Berarti mencari ilmu dulu. Cari ilmu dulu. Neliti dulu. Dulu. Habis itu cari Guru. guru. Guru siapa? Yang kata dalam ta'lim itu al-ashannya lebih tua, lebih wirai, lebih baik, bahkan lebih nasabnya lebih bagus itu dicari juga. Artinya sebuah prioritasnya apa? Ini dan keahlian apa? Ini fikih. Kita cari seperti fikih. Kita hadis ini begini. Sehingga kita tahu ulama-ulama terdahulu Syaikhul Jalani, Imam Ghazali itu hanya satu guru luar biasa. Fikihnya kepada ini, hadis kepada ini, ilmu tafsirnya, ilmu usulnya, ilmu kalamnya, dan ilmu apa itu berbagai macam bentuk itu juga. Jadi cari guru memang benar-benar sangat diperhitungkan dalam Islam tadi pula. Yang lebih wirai, lebih tua umurnya, lebih berhati-hati, lebih khusyuk dalam ibadahnya. Tapi orang sekarang enggak Gus. Meskipun ada orang alim kayak gitu, tapi hanya karena melihat panunya besar di sini, ya aku koproh, enggak jadi itu bodoh. Repotnya hanya casingnya saja. Nah, ya itu. Kita lanjutkan nanti Gus setelah yang satu ini. Siap. Semakin enjoy aja. Ini kalau nggak bahas ini, kalau kita ngobrol berjam-jam. Iya. Iya, kalau diskusi itu enak sekali. Saya ngopi dulu ya. Silakan.
Iya guys. Saya ini suka prihatin melihat generasi-generasi intelek-intelek baru milenial ini. Mereka banyak ikut-ikutan mengkritiki kiai-kiai yang di media sosial, tapi dia sendiri mencampakkan pondok-pondok tua yang sudah menyebarkan ilmu, sehingga banyak pondok-pondok yang sepi. Dia mungkin idealis, wah ilmu nggak harusnya di pondok, di kuliah bisa, tapi dia di kuliah dia nggak punya adab, dengan dosanya juga banyak sekali. Terus dia itu sebenarnya yang dicari apa gitu? Nah ya makanya membentuk karakter santri itu yang bagi kami yang selama ini yang berhasil di pesantren itu. Jadi penghormatan kepada seorang kiai, bahkan duriahnya pun juga dihormati, itu wajib. Karena kemanfaatan kadar manfaatnya ilmu itu tergantung takdim pada guru. Di pesantren diajarkan takdiman atau takriman, menghormati seorang guru, orang tua, orang lain, bahasa negara itu diajarkan di pesantren. Tapi itu dikritik, itu terlalu feodal. Nah, feodal jadi nggak ada kebebasan katanya. Kalau feodal itu tergantung yang mandang itu mas. Iya. Jadi kalau bahasa kita itu salah satu, coba jadi guru sendiri dihormati bagaimana. Seorang dosen pun juga ingin didengarkan apa katanya, mengikuti apa. Tapi yang mengkritik itu feodal, nggak bisa bebas. Dia itu maunya dengan kiai itu bebas, tapi dia itu kalau ada orang bebas pada dia nggak terima. Nah itu namanya nggak fair mas. Sekarang fair. Memang Dil ya, sekarang banyak orang nggak fair. Nggak fair, dia mengkritik orang lain tapi dia marah juga. Nah, dia ingin dihormati. Dia jadi orang guru nggak dihormati juga marah juga kan. Nah, dia mengkritik orang terlalu feodal, tapi dia mau di feodali. Nah ini nggak fair. Jadi kalau saya pernah seperti itu, penghormatan santri kepada kiai, Islam kepada habaib itu harus ditingkatkan. Nah, bagaimana Pak? Kok ada begini-begini yang begini oknum begini itu? Ya tetap takrim menghormati, tetap takzim. Takzim wajib kepada anak kiai. Walaupun bagaimanapun tingkahnya apa saja, putra kiai ya, putra kiai. Kalau kita melihat menghormati cucu, wajib. Kita kalau melihat cucu atau anak dari guru kita kiai kita enaknya sikapnya gimana? Takzim, menghormati kepada dzurriyyah seorang kiai, kepada cucunya, putranya itu wajib untuk menghormati. Minimal kita menahan lisan kita, guys. Otomatis. Jadi sampai kita mengkritisi terus dia salah, digininya jangan sampai. Kalau kita nggak kuat gimana, Gus? Mending menghindar dulu. Menghindar dulu aja. Tapi takdim tetap. Tetap itu ya. Jadi kalau yang baik tak tiru, nggak masalah. Bagi mereka yang baik, dzurriyyah kiai yang baik tak tiru. Anak pun nggak sesuai dengan hati nurani kita atau melanggar itu, tetap hormat wajib, menghormati. Jangan mengkritik, menjaga lisan kita. Apa itu termasuk rahasia? Ini salah satu takdim seperti itu pada guru. Enggak, artinya kita juga menjumpai anak-anak guru kita itu agak sedikit lumayan menggoda. Itu apakah termasuk secara rahasia itu ujian bagi orang? Ujian ya, diuji santri. Sebenarnya gitu ya? Iya, santri alumni diuji ketika pertanyaan atau dzurriyyah enggak sama, jangan diuji, jangan sampai kita tuh menghujat. Diam saja. Takdim tetap. Masalah itu kan urusan sama Allah subhanahu, urusan sama orang tuanya. Nah, iya, itu urusannya sama Allah apa kita? Kita melihat anak kiai berbuat salah, apa kita dosa? Kan tidak kan? Kita wajib kita menghormati, menghargai. Anapun dia itu berbuat yang tidak benar, itu urusannya dia. Lakum dinukum waliyadi. Tetap takdim wajib. Apalagi yang baik kita mengikuti. Walhasil jangan sampai kita mengkritisi nasab seorang guru kita, apalagi dzurriyyah tadi itu, masya Allah. Dan yang pertama, jika ada agak kebenarnya, yang kedua, ketika terjadi penyimpangan atau oknum lah daripada beliau itu dzurriyyah dari kiai kita atau ulama kita, jangan mengkritisi, jangan sampai menghujat, sampai membuli, jangan sampai, cukup diam, tetap hormat kepada itu. Nah, itu pun dia masih dzurriyyah guru kita. Ini mas. Ini yang. Oke, betul. Terus saya kesane apa itu? Nilai ketakdiman adat budaya santri tetap terjaga. Insya Allah seperti ini. Nah sekarang juga banyak orang-orang yang masuk dalam jajaran Nahdliyin, sepuh-sepuh itu juga kalau ikut terseret di arus itu, arus media sosial, karena memang bantalnya itu. Dia ketika ada share-sharean video ini langsung percaya. Nggak tahu yang nge-share itu dia itu
akhlaknya bagaimana, keilmuannya bagaimana, dia itu muslim sejati atau bukan. Ya pengaruh media massa seperti itu. Karena akun kan bisa dibuat, Gus. Butuh filter. Iya kan? Akun bisa dibuat. Mudah Ini banyak orang yang ikut-ikutan. Nah, sehingga mengabaikan kiainya sendiri. Nah, itu yang salah fatal. Ya akun boleh dibuat. Media massa boleh sebagai sarana informasi, sarana untuk tukar pikiran, menambah pengetahuan monggo, tapi jangan sampai melupakan yang asal. Tapi saya yakin, Gus, yang bersanad. Akun itu mungkin juga, saya yakin nggak semuanya akun itu murni tujuannya intelek, tapi juga ada yang memang mengadu itu kan? Ada berbagai macam motif, Mas. Sekarang ini bermedia tapi massa. bungkusan Iya, akun itu sangat casing keren itu, sekali. Sekarang itu kita harus berhati-hati menyikapi media massa, informasi, harus tabayun dulu kalau Quran. Fatabayanu. Oh, iya. Idza ja'al fasiqu binaba'in yufatabayanu dulu. Tabayun klarifikasi bagaimana, sumbernya siapa, bagaimana latar belakangnya, apa tujuan utama begini, dari mana sumbernya. Ini kan perlu untuk tabayun. Kalau bahasa sekarang itu filter. Jadi yang jelas kalau yang ada kabar informasi yang belum valid, belum sahih, tabayun dulu biar sahih baru kita bisa menyimpulkan dan bisa maknai. Kalau untuk mentabayuni pembuat akun kita juga nggak tahu, Gus. Ya mungkin Nah, dari sudah informasi yang sekarang itu mungkin ada dari berbagai media massa dicari bisa. Sekarang kok bisa mencari dari mana latar belakangnya mungkin dapat mudah dicari. Mungkin enak kembali ke zaman dulu aja. Ya, jangan itu aja. Maksudnya enggak usah sering HP-an, kita sering-sering meramaikan musola lagi, tidur di musola seperti dulu-dulu. Ini kebutuhan. Oh gitu ya. Kebutuhan, tapi juga ada filter, juga ada mana yang positif kita pakai, yang negatif jangan dipakai. Ini makanya butuhnya akal itu Allah kita berpikir, bertindak, bersiap itu dari informasi. Kita bisa melihat mana yang baik, bisa menfilter, yang baik kita pakai, yang nggak baik kita tinggalkan. Tapi saya juga ketika karena kabar itu sendiri dalam balaghah itu mahtamal sidqil kadzib. Jadi kabar itu definisinya, takrifnya adalah suatu yang bisa mungkin benar juga mungkin salah. Kalau cocok dengan kenyataan, maka itu berwakai bahwa siddiq. Iya betul. Kalau lam yutobik berarti dia kadzib. Gak sesuai dengan fakta, berarti dia itu adalah bohong. Karena kabar-kabar ini informasi dan dua kemungkinan. Ada yang benar, valid, ada yang salah. Ada yang fakta, ada yang fiktif. Itu. Jadi seperti itu. Sekarang juga rekaman diedit juga mudah. Ada apa teknologi terbaru. Ya, apalagi AI luar biasa itu. Kita ini nanti bisa diedit bisa kok. Ya, dipotong terus untuk bully kiai sana bisa kok. Makanya kalau megang gajah jangan dipegang salah satunya jusnya, terbaliknya. Pakai semuanya. Ya itu. Cara kafah. Untuk hulu visi milik kafah itu berarti. Yang disayangkan yang dia itu hanya bagian megang nya, guys. Wah ini bagus ini. Itu ya. Makanya butuh ilmu, butuh pendalaman, butuh informasi yang valid, butuh guru, butuh sanad seperti itu manfaatnya. Kadang saya juga diskusi sama orang-orang kampung itu, dia terlena dengan yang dulu. Enakan biyen, dorongnya HP, turun-turun musola. Kita gak bisa menolak zaman. Iya. Tapi kita mewarnai zaman. Al-insan ibnu zaman. Jadi kita. Tapi kan sekarang banyak orang yang rindu hal itu, banyak orang minggir sekarang. Membikin padepokan. Sekarang kan kayak apa ya? Kayak ingin beri nostalgia. Iya kan. Ya gak apa-apa, tapi ada ilmunya loh. Iya. Jangan sampai unzah tapi ber-HP. Ya sama saja. Iya ya. Kita unzah sama-sama teman, nanti sama teman ngerasani. Ya, malah sama juga. Dimanapun itu berada, kita bisa bersikap yang baik. Baik sama Allah, baik sama makhluk Allah. Jadi baik sama Allah bagaimana menambah ketakwaan, keimanan, kesabaran, tawakal pada orang lain. Kita ya husnudon, berbuat baik, menolong dan sebagainya. Ini ajaran yang sebenarnya dari Rasulullah seperti itu. Kita intinya sekarang ini kata degradasi moral adab ya. Di pondok juga jarang, atau di sekolahan umum pun sekarang juga banyak orang yang rapat yang ini cara gimana adab itu mungkin ya karena alus globalisasi yang tanpa sensor, sehingga mempengaruhi etika kita, adab ketimuran. Padahal
dalam tataran kita adalah kita berpancasila, beradab tadi itu mengatakan itu. Dalam kita mengatakan akhlakul karimah. Dalam dunia modern kita karakter. Itu juga baik juga. Memang sekarang banyak orang nggak fair, intinya di situ. Meskipun anak nakal pun sekarang dia itu kalau ada orang lain rese pada dia nggak suka, tapi dia sendiri rese sama orang lain. Jadi nggak hanya orang nggak fair lah. Itu makanya hadis Nabi man biru abakum tabrak abrakum. Baiklah kamu kepada orang tuamu, niscaya anakmu besok baik sama kamu juga. Berbuat sopanlah kepada orang tuamu, orang kita. Nanti anak kita pasti mengikuti sama kita, baik sama kita. Kalau udah kita orang tua agak baik, berani orang tua membantahnya, agak sesuai dengan perintahnya, kita punya anak seperti lebih parah lagi. Ya itu ya. Tinggal bagaimana kita sekarang orang tua kita. Terus menyakiti anaknya orang lain. Otomatis. Ini nanti nyelengin untuk anaknya ini. Otomatis. Makanya akhlak, adab, karakter itu sangat dipentingkan dari itu. Nabi bersabda, innama bu'istu kita makarimal akhlak. Innama itu kosor. Hanya aku diutus oleh Allah ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti sekarang ngajilah bersama orang yang akhlaknya masih bagus. Nah itu makanya dicarikan orang yang walaupun ngalim tapi ahli fitnah, hindari aja itu. Hindari, cari guru yang benar-benar akhlaknya. Kalau masalah ngalim, baik. Setan pun banyak yang ngalim, Gus. Loh, iblis ngalim, Pak. Tapi kan ahli fitnah juga. Kalau alim itu iblis. Jadi kalau banyak orang itu alim, tapi lama-lama takabur, dia kayak jadi alim. Makanya kalau banyak orang alim, intelek, tapi kok dia masih suka memfitnah, menghasut, hindari aja. Nah, berarti belum bisa menjaga lisan. Ya kuncinya li utamima makarimal akhlak. Salah satunya adalah menjaga lisan, menjaga tangan. Jadi kalau Nabi itu bersabda, man al muslimu definisinya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah, orang Islam yang paling baik itu orang Islam yang orang Islam itu merasa aman, tidak terusik, tidak terganggu dari bahaya lisan dan tangan. Iya. Bisa menjaga lisannya. Walaupun wajahnya serem gitu, nggak bastol wajib, tapi minimal dia bisa menahan mulutnya untuk tidak misui gitu. Itu bagus juga. Walaupun ini masih angker ya. Nah apa? Yang penting nggak diungkapkan dan tangan. Karena yang penyebab dosa yang paling baik itu lisan dan tangan. Ya kan? Yang pegang HP, pegang apa itu tangan juga kan yang walaupun bully itu, yang wajahnya sering masih orang mendelik, tapi bisa menahan gitu ya. Itu lumayan. Casingnya, siapa tahu harinya lebih pola, gitu. harinya lebih bagus. Iya. Jadi belum tentu orang yang mesem-mesem dia belum tentu. Oh iya ya, Dia mungkin ada yang pengen utang. Kita kepada teman dekat biar mesem-mesem itu kan juga banyak motif juga. Atau pengen pengen nempel anaknya mungkin. Jadi kalau saya boleh mengatakan casing itu belum tentu baik. Casingnya walaupun biasa tapi juga biasa juga ada juga. Kurang baik tapi baik hatinya juga ada juga. Durian, Mas. Oh iya. Durian itu kan ada durinya, tapi dalamnya halus. Oh iya. Dan dondong. Dondong itu, Mas. Bagus luarnya, dalamnya juga seperti itu juga. Artinya apa? Janganlah terlalu berpada zahir. Karena belum tentu zahirnya tuh begini apalagi sekarang ini media massa berpenampilan penampakan yang luar biasa, pencitraan, tapi ujungnya dia cari massa ya juga. Iya. Ujungnya kita ahli sodako, maunya hanya ketika dia kan pemilu, ini juga keren sekali, Mas. Makanya hati-hati seperti itu pula. Butuh untuk ditelaah, untuk dipelajari, kita gali lebih lanjut terhadap siapa sebenarnya tadi itu. Makanya soalnya ini kalau diteruskan bahaya, Gus. Bahaya. Banyak orang pinter menebar fitnah daripada orang yang pinter mendoakan, saling mendoakan itu sekarang jarang. Padahal penebar fitnah banyak sekali. Lah ini gara-gara tangan, gara-gara lisan, kita luar biasa mengedit foto begini-begini, ini gara-gara tangan biasa menjaga tadi itu. Kembali ke masalah nasab dan masalah sanad. Memang dalam Islam dianjurkan sekali untuk berguru pada seorang yang benar-benar diakui ketakwaannya, diakui kesolehan seperti itu. Ini dan masalah nasab dan sampai kita mengungkit-ungkit, yang penting dia baik, guru kita hormati dan kita hargai. Oke. Itu Mirsa, kayaknya sudah cukup, Gus. Kita lanjutkan kalau ada yang pembahasan unik kita lanjut di lain waktu. Siap, insyaallah. Ini kalau kita teruskan ini sampai
besok nggak selesai nih modal-modal kita, pemirsa. Ya kita cukupi aja pembahasan kali ini tentang nasab dan sanad. Walaupun kita nggak tahu nasab seorang, minimal kita menghormati karena sanad ilmu kita nyambung pada guru-gurunya. Insyaallah. Ya, itu ya. Terus buat apa juga kita mencari-cari nasab orang lain kalau gitu juga itu nggak ada efeknya bagi kita juga. Nggak ngefek. Yang penting ilmu ini. Kita jangan ikut-ikutan menggagalkan nasab para leluhur Yaman, karena pengarang kitab yang dikaji oleh kiai kita juga banyak dari Yaman. Bahaya sekali kalau kita meragukan nasab tapi mempengaruhi sanad, keilmuan kita, keberkahan ilmu kita kalau kita dicabut oleh Allah ilmu kita. Masya Allah. Wassalam, kita akan jadi orang bodoh yang suka saling fitnah. Terima kasih pertemuan kali ini, saya Sam dan Gus Ali Masuk. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizal Ansor dan NTV.